Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yogi Pratama dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP Universitas 11 Maret. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mesin kantor, yaitu mesin penomor manual. Nah, di sini kira-kira apakah teman-teman pada tahu nih apa itu mesin penomor manual? Nah, jadi mungkin teman-teman pada familiar ya sama yang namanya mesin penomor atau numbering machine. Nah, mesin penomor ini merupakan alat yang berfungsi untuk memberikan nomor urut sesuai dengan apa yang kita inginkan dan secara otomatis pada dokumen setiap kali kita menekannya. Nah, berdasarkan pengelompokannya, mesin penomor termasuk dalam kategori mesin catat. Nah, karena alat ini digunakan untuk mencatat atau mengambil nomor urut pada dokumen seperti kwitansi, nota, faktur, dan surat lainnya seperti itu. Nah, bentuknya kecil seperti stempel seperti ini dan terbuat dari bahan besi serta mudah untuk dioperasikan teman-teman. Nah, sekarang lagi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mesin ini. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menggunakannya, nah kita perlu tahu dulu nih apa fungsi utama dari mesin penomor. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya bahwa fungsi dari mesin penomor itu adalah memberikan nomor urut pada dokumen seperti kwitansi, nota, faktur, atau surat jalan. Nah, dengan adanya alat ini pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat dan rapi karena tidak perlu menulis nomor satu-satu secara manual. Nah, kita juga sering membayangkan ya bagaimana kalau masih menulis secara manual, apalagi stoknya banyak. Nah, itu pasti sangat membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Nah, selain itu alat ini juga membantu menghindari kesalahan penomoran nih, karena setiap kali kita tekan angkanya akan otomatis naik ke nomor berikutnya. Nah, itu akan saya jelaskan di tutorial video berikut ini. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu dokumen apa yang akan kita berikan nomor. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memastikan apakah mesin penomoran ini masih terisi tintanya atau perlu kita isi kembali. Nah, di sini caranya teman-teman bisa menekan bagian atas ini dengan bagian bawah, kemudian ditekan seperti ini. Nah, nanti akan muncul bantalan tinta seperti ini. Kita ambil bantalan tintanya, kemudian kita isi menggunakan tinta yang sudah disediakan. Nah, kita bisa mengisi tinta tersebut seperti ini. Nah, kita bisa mengisi seperti ini. Nah, jika sudah dipastikan terisi tintanya, maka kita bisa langsung memasukkan kembali bantalan tinta ini ke dalam alat ini. Caranya sama, menekan bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini, sama seperti tadi, kemudian dimasukkan kembali seperti ini. Nah, setelah kita sudah memastikan tintanya, maka kita bisa langsung menggunakan mesin penomoran ini pada dokumen yang akan kita berikan nomor. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memastikan bagian depan dari mesin penomoran ini berada di posisi depan, kemudian meletakkan sejajar seperti ini, kemudian memastikan bahwa mesin ini tidak bergerak ke kanan atau ke kiri atau bergeser agar hasilnya tetap rapi. Nah, teman-teman bisa menekan bagian atas dengan memastikan bagian bawah dipegang menggunakan tangan kiri, bagian atas memegang bagian atas ini, kemudian bisa langsung ditekan saja. Nah, di sini akan muncul nomor dari hasil dari mesin penomoran seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengubah angka sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi di sini caranya adalah kita menekan bagian atas, bagian kepala ini dan bagian bawahnya. Kemudian tetap memastikan bahwa bagian atas dan bagian bawah ini ditekan. Kemudian kita bisa menggunakan alat bantu seperti bolpen atau pensil untuk mengubah angka ini dengan cara diubah satu arah, teman-teman. Jadi ke bawah atau ke atas. Nah, seperti ini. Nah, sudah berubah, maka kita akan coba ke dokumen yang kita gunakan. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, dari 7448 jadi 7478. Nah, teman-teman di sini juga bisa mengatur berapa kali perpindahan nomor. Nah, di sini saya setting 1 kali. Jadi di sini akan saya coba. Nah, di sini nomor 240 ketika saya coba berikutnya adalah nomor 41 di akhir. Nah, itu akan berubah menjadi nomor 41. Nah, di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman dan kebutuhan teman-teman. Caranya dengan diangkat sedikit seperti ini, kemudian digeser. Nah, ini misal saya rubah ke 2 kali. Nah, otomatis ini nomornya akan muncul 2 kali. Sebentar. Nah, ini 242 ya. Nanti akan saya coba dan nanti akan 242 lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mesin penomor ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Nomor urut ini akan berganti berapa kali seperti itu.
Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai mesin penomoran. Gimana? Apakah teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai mesin nomor ini? Nah, mulai dari pengertiannya, fungsinya, hingga cara pengoperasiannya sudah saya jelaskan tadi di sepanjang video. Nah, mesin penomor ini memang sederhana, tetapi mempunyai peran dalam kegiatan administrasi perkantoran karena membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat dan tertib. Nah, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan dan kekurangan dan hal lainnya, saya mohon maaf. Sekian, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.